program baru-baru ini, rencana Indonesia mengirim 8.000 ibu TNI ke Gaza yang direncanakan akan diterjunkan pada akhir Februari memicu beragam reaksi, termasuk dari Hamas di Gaza. Dalam sebuah wawancara dengan media internasional Al Jazeera, Hamas yang diwakili pemimpin senior mereka, Osama Hamdan, menyampaikan pesan yang cukup panjang dan menarik. Isinya tegas. Mereka menolak kehadiran pasukan internasional apabila tugasnya menggantikan peran pasukan Israel lalu berkonflik dengan warga Palestina atau mencoba melemahkan dalam tanda kutip melucuti senjata. Namun di sisi lain, jika pasukan internasional ditempatkan di perbatasan dengan mandat menghalangi pelanggaran gencatan senjata atau agresi pasukan Israel, maka itu dinilai baik. Dengan kata lain, rakyat Palestina bisa menerima. Apalagi saat ini rakyat Palestina tengah berupaya membangun kembali kota-kota mereka, membersihkan puing-puing bangunan demi menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari. Kehadiran 8.000 hingga bahkan 20.000 personel TNI tentu akan sangat membantu proses pemulihan tersebut. Lantas bagaimana gambaran lengkapnya? Mari kita telaah perlahan. Di tengah puing bangunan yang belum sepenuhnya dibersihkan, debu yang masih berterbangan, serta suara alat berat yang bekerja tanpa henti, Gaza perlahan berusaha bangkit. Bersamaan dengan itu, kabar dari Indonesia menarik perhatian dunia. Rencana pengiriman 8.000 prajurit TNI ke Gaza yang disebut mulai direalisasikan pada akhir Februari langsung memicu berbagai respons, bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari aktor utama di Palestina. Salah satu respons paling menonjol datang dari Hamas. Dalam wawancara bersama Al Jazeera, perwakilan senior Hamas Osama Hamdan menyampaikan pesan panjang dan tegas. Ini bukan sekadar soal menerima atau menolak. Hamas ingin memastikan satu hal, untuk apa pasukan internasional itu datang? Menurut Hamdan, mereka menolak jika kehadiran pasukan internasional bertujuan menggantikan peran pasukan Israel, menciptakan konflik baru dengan warga Palestina, atau bahkan mencoba melemahkan serta melucuti kelompok perlawanan. Bagi Hamas, Gaza bukan wilayah kosong yang bisa diatur ulang begitu saja. Di sana ada dinamika politik, sejarah panjang konflik, serta kecurigaan mendalam terhadap kekuatan asing. أكثر دقة أنكم تحدثتم لدول عدة فيما يخص مسألة إرسال قوات لقطاع غزة منها إندونيسيا، فهل هذا فهمي للأمر صحيح؟ هذا صحيح، وكان موقفنا واضحا. احنا وسمعنا من هذه الدول جميعا كلاما واضحا أنهم لن يكونوا طرفا في تنفيذ الأجندة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أو في الاعتداء على الشعب الفلسطيني. هذا الكلام سمعتوه نصا من الحكومة الإندونيسية أنهم لن يكونوا طرفا أو منفذين لأي أجندة إسرائيلية داخل قطاع غزة. نعم، ونحن أكدنا أن هذا حتى يتحقق بشكل صحيح فلا بد أن يكون باستقرار القوات على الحدود والفصل بين الفلسطينيين وبين الاحتلال ومنع الاحتلال من العودة للعدوان على الشعب الفلسطيني. يعني أنتم أيضا لا تقبلون، لأنهم بيتحدثوا عن حوالي 20,000 في الإجمال جندي قوة الاستقرار، لا تقبلون بهذه القوات أن تكون داخل قطاع غزة. أنتم ترون أنه يجب أن تكون هذه القوات على الحدود أو الفصل بين الفلسطينيين وبين الاحتلال الإسرائيلي. أولا هذا هو ما كان واردا في رسالة الرئيس ترامب أن هذه القوات ستفصل أو تمنع وقوع العدوان أو الاشتباك مرة أخرى. وثانيا هذا هو موقف وطني فلسطيني جرى التوافق عليه بين كل الفصائل، وهو موقف تلتزم به حركة حماس وتصر عليه وكذا الفصائل. وبالتالي أنا أعتقد أن دول العالم التي وقفت ضد العدوان الإسرائيلي والتي التقى رؤساؤها الثمانية بالذات مع الرئيس ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وعبروا عن موقفهم لاستمرار رفضهم، موقفهم الرافض في استمرار الإبادة بحق شعبنا، وأكدوا استعدادهم للقيام بما من شأنه حماية الشعب الفلسطيني. كل هذا نتيجته أن تكون هذه القوات قوات فصل تمنع العدوان الإسرائيلي وتمنع قيام إسرائيل بالعودة إلى. Namun Hamdan juga membuka ruang jika pasukan internasional ditempatkan di perbatasan dengan mandat menghalangi pelanggaran gencatan senjata dan mencegah agresi dari Israel, maka itu dinilai positif. Dalam konteks tersebut, rakyat Palestina bisa menerima
Disinilah titik krusialnya. Persoalannya bukan pada siapa yang datang, melainkan apa tujuan dan mandatnya. Apakah mereka hadir sebagai pelindung atau pengontrol? Apakah untuk menjaga perdamaian atau mengatur ulang keseimbangan kekuatan? Sementara perdebatan ini berlangsung di ranah politik dan diplomasi, situasi di lapangan jauh lebih nyata dan menyentuh. Rakyat Gaza tengah berusaha bangkit. Rekaman yang beredar, termasuk laporan dari media internasional seperti Reuters, menunjukkan warga bergotong royong membersihkan puing bangunan. Mereka mengangkat batu, menyapu debu, membongkar sisa rumah yang hancur. Bukan sekadar membangun kota kembali, tetapi untuk menyambut Ramadan. Ramadan tinggal menghitung hari. Bagi masyarakat Palestina, Ramadan bukan hanya tentang ibadah, tetapi tentang harapan, kebersamaan, identitas, dan semangat hidup di tengah situasi sulit. Bayangkan, di tengah infrastruktur rusak, listrik terbatas, dan akses logistik yang belum stabil, mereka tetap ingin menyambut Ramadan sebaik mungkin. Jalan dibersihkan agar bisa dilewati. Rumah diperbaiki seadanya agar dapat digunakan berkumpul. Kehidupan ditata ulang perlahan. Di titik inilah rencana pengiriman 8.000 hingga 20.000 personel TNI menjadi relevan. Jika ditempatkan dengan mandat kemanusiaan dan penjaga gencatan senjata, kehadiran dalam jumlah besar akan membawa dampak signifikan. Secara logistik, ribuan personel berarti tambahan tenaga untuk distribusi bantuan, pengamanan jalur kemanusiaan, serta stabilisasi wilayah. Secara psikologis, kehadiran Indonesia, negara yang dikenal vokal mendukung Palestina, dapat memberi rasa aman tambahan bagi warga. Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dukungan terhadap Palestina, baik melalui diplomasi, bantuan kemanusiaan, maupun sikap politik konsisten di forum internasional. Karena itu, wacana pengiriman TNI dipandang banyak pihak sebagai bentuk konkret solidaritas. Sementara itu, warga Gaza tidak punya waktu menunggu kepastian politik. Mereka terus bergerak membersihkan, membangun, menata ulang. Ramadan tidak menunggu resolusi diplomatik. Ia akan datang tepat waktu. Saat azan pertama berkumandang di bulan suci, mungkin masih ada warga yang berdiri di antara dinding setengah roboh. Namun mereka tetap berpuasa, tetap berdoa, tetap berharap. Harapan itulah yang menjadi titik temu antara politik, militer, dan kemanusiaan. Rencana pengiriman TNI bukan sekadar angka 8.000 atau 20.000 personel. Ini tentang bagaimana sebuah negara mengambil peran dalam konflik global yang kompleks, tentang bagaimana mandat ditetapkan, tentang bagaimana niat baik diterjemahkan menjadi perlindungan nyata bagi warga sipil. Dunia menunggu langkah selanjutnya. Hamas telah menyampaikan sikapnya bukan menolak mentah-mentah, tetapi memberi syarat jelas. Di sisi lain, warga Gaza menunjukkan tekad mereka. Mereka ingin bangkit, membangun, menyambut Ramadan dengan kepala tegak. Meski hidup di tengah reruntuhan, semangat membangun kembali, kota tetap menyala. Mereka melukis sisa tembok, membersihkan puing bersama-sama, menghiasi kota dengan lampu seperti tahun sebelumnya. Namun di sisi lain, Hamdan juga membuka pintu. Standing at around 42 feet high and more than 10 million cubic feet in volume, this massive wartime garbage dump in Gaza City poses environmental and health risks to Palestinians. Buried under all that trash is the once busy Fras Market, a historic quarter that served nearly 600,000 residents before the war. The United Nations Development Programme Ramadan di tengah kehancuran. Warga Gaza tetap mempertahankan tradisi membuat katayef di pasar darurat dengan oven kayu bakar meski di bawah pembatasan Israel. Lentera Ramadan tergantung di pasar, disertai suara ledakan atau dengung drone. Banyak masjid rusak atau hancur, sehingga sholat tarawih dilakukan di tenda atau bangunan sementara. Ini menjadi Ramadan ketiga di bawah tekanan perang atau genosida. Yang paling menyayat hati adalah kisah seorang anak Palestina
yang sempat meninggalkan Gaza menuju Mesir sebelum akhirnya kembali ke kota kelahirannya. Ketika ditanya mengapa ia kembali, jawabannya sederhana namun dalam. Terlepas dari rasa takut dan kehancuran, Gaza tetap rumah. Meninggalkannya bukanlah jawaban. Pada akhirnya, inti dari semua ini adalah manusia. Tentang warga Gaza yang ingin hidup normal. Tentang anak-anak yang tetap bermimpi meski tumbuh di antara reruntuhan. Tentang keluarga yang ingin menyambut Ramadan dengan tenang meski atap rumah belum sepenuhnya berdiri. Rencana pengiriman TNI dari Indonesia ke Gaza bukan sekadar angka. Ini tentang bagaimana kehadiran itu dimaknai. Apakah benar-benar menjadi pelindung kemanusiaan? Apakah mampu menjaga gencatan senjata? Apakah memberi ruang bagi rakyat Palestina membangun kembali tanpa rasa takut? Pesan yang disampaikan Osama Hamdan menegaskan satu hal, bukan soal siapa yang datang, melainkan untuk tujuan apa mereka datang. Sementara itu, warga Gaza telah memberi jawaban mereka sendiri. Mereka tidak menunggu dunia sepakat. Mereka sudah membersihkan, menata ulang, menggantung lentera Ramadan. Meski langit masih dipenuhi dengung drone, Ramadan akan tetap datang. Azan akan tetap berkumandang. Dan harapan akan selalu lebih kuat dari reruntuhan. Dunia kini menanti langkah berikutnya. Indonesia bersiap. Hamas telah menyampaikan sikap. Gaza terus berjuang untuk bangkit. Kita akan terus mengikuti perkembangannya.